Di kelompok indukan kandang belakang ini itu ada 5 babon. Satu adalah babon coklat yang kemarin anaknya sudah dipisahkan dari induknya setelah 5 hari dirawat. Jadi di kelompok kandang belakang ini, nah ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 8 telur. Ini ada 6 telur, berarti 2 babon sudah bertelur, atau ada kemungkinan 3 karena campur, dia tidak mau ada di kandang lain. Jadi banyak babon berarti banyak masalah yang butuh solusi, dan itu memaksa para pembudidaya untuk terus kreatif menggunakan sumber-sumber daya dan sumber-sumber dana bagaimana membuat usaha budidaya itu berkembang. Salam sehat, salam sejahtera, selamat pagi sedulur. Itu adalah induk putih yang kemarin kita sudah pisah dari anaknya sekitar 3 hari yang lalu. Ini adalah induk hitam yang juga kita sudah pisah dari anaknya. Nah, ini indukan yang juga kita udah pisah dari anaknya. Jadi sekarang mereka sedang dalam orientasi. Nah, ini kelompok muda dengan pacek Bangkok. 2 babon muda ini juga sedang bertelur. Nah, ini dia sedulur. Jadi lumayan juga ini. Memang babon yang sebelah itu, yang hitam itu mencari anaknya sampai 3 hari. Dan relatif dia itu babon bagus, babon yang merawat anaknya dengan tekun, telaten. Seperti ini ya, dia juga itu mampu atau mau berkelahi dengan babon lain ketika itu mengganggu anaknya. Nah, ini tampaknya kita harus pisah karena nggak mungkin lah ini kita biarkan berkelahi begini, karena memang nanti paruhnya itu menjadi nah, ini kira-kira demikian sedulur. Jadi dengan adanya kelompok indukan membuat kita semakin tekun dan semakin kreatif karena adanya banyak masalah yang terjadi terkondisi. Jumlah babon 2 atau 3 kelompok indukan mewajibkan kita untuk menyediakan tempat bertelur yang representatif, yang bagus, nyaman, dan juga membuat mereka itu tidak mengganggu babon lain yang lagi bertelur. Ini 2 babon muda dari kelompok indukan yang paceknya adalah Bangkok. Nah, ini lagi mau bertelur. Telurnya itu sudah ada di sana itu 2 dan 1. Sementara temannya 1 itu ini sudah turun dari kandang dan kemudian itu sudah ditempatkan di tempat ini darurat sementara, menunggu temannya yang 1 kelompok yang warna coklat itu juga akan menetas dan ditempatkan di kandang karantina darurat juga selama sekitar maksimal 10 hari. Jadi nanti 2 indukan ini anakannya dilepas dan akhirnya digabung menjadi 1. Jadi seperti ini. Jadi adanya kelompok indukan
dan kebetulan kita tidak menetaskannya dalam mesin sederhana, kita alami saja indukannya yang mengerami telur, dan pada akhirnya seperti ini kejadiannya ya. Jadi kelompok indukan mewajibkan kita untuk akhirnya menyediakan kandang atau tempat untuk bertelur seperti ini. Ini adalah telurnya yang ini hitam, sedangkan yang putih ini adalah yang blorok. Itu paceknya ada di dalam kandang. Nah, ini babon tua, ini seminggu lagi itu menetas, ditambah dengan babon tua hitam ini. Jadi ini di tempat mengeram di depan, bagian depan, dan kita sediakan 6 kapling sebenarnya. Dan di tempat masing-masing kandang kita sediakan juga tempat bertelur, tetapi karena dia tidak suka di tempat itu dan kita selalu mengumbar, akhirnya kita menyiapkan tempat yang membuat mereka bisa memilih untuk bertelur, dan ini tentu dalam pengawasan kita. Kira-kira demikian sedulur. Inilah kreasi dan inovasi sesuai dengan sumber daya ya, sehingga kita buat kandang-kandang darurat demikian ini ya. Yang jelas memang ini adalah hari kedua anakan ayam ini digabung dalam satu kelompok ini, dan minumannya harus kita ganti 2 kali sehari supaya bersih, karena kita tidak memberikan vitamin. Dan ini lumayan, bulu-bulunya juga sudah mulai tumbuh dengan bagus ini. Jadi ini usianya sekarang itu hari ke-7 ini sejak dia menetas dan cukup sehat-sehat. Jadi ada satu yang masih mencari induknya, itu yang putih itu ya. Nah, jadi inilah efek atau dampak ketika kita mempunyai kelompok indukan. Harus siap-siap untuk melihat, mengawasi, merawat indukan yang lagi mengeram secara sambung menyambung, dan pada akhirnya dari indukan ini naik ke kelompok ini, lalu kemudian naik ke kelompok ini, kemudian masuk ke kelompok ini, dan pada akhirnya masuk ke kandang pembesaran. Jadi di kandang breeding sederhana ini maksimal 2 bulan, lalu masuk pada fase pembesaran tahap pertama 2 bulan hingga 3 bulan setengah, dan itu adalah masa-masa rawan di mana pertumbuhannya seiring dengan pertumbuhan fisik. Kita harus berikan asupan makanan yang cukup sehingga membuat postur badannya itu cepat besar dan cepat tinggi, dan juga cepat bertambah pesat. Demikian ini. Demikian sedulur, salam sejahtera, salam sehat, dan salam satu hobi, salam merawat kehidupan. Kandang breeding sederhana dari kayu-kayu bekas dan bambu bekas. Sehat selalu dan sukses selalu.